Sebelum kita berdoa, mari kita ambil waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Kadang-kadang kita tidak menyadari betapa Tuhan telah menopang hidup kita, sampai semuanya mulai hancur berantakan. Saat semuanya berjalan lancar, mudah bagi kita untuk menjadi nyaman. Kita menjalani hari-hari kita tanpa menyadari betapa besar kasih karunia yang menaungi kita. Kita menikmati sinar matahari, tawa, rutinitas, dan mungkin kita tidak sempat merenungkan siapa yang telah menyediakan semuanya itu. Namun kemudian hidup berubah. Langit menjadi kelabu dan sebelum kita menyadarinya, kita diingatkan betapa rapuhnya segala sesuatu. Itulah yang dilakukan badai. Badai mengguncang kita. Badai mengingatkan kita bahwa kita tidak sepenuhnya mengendalikan hidup ini seperti yang kita kira. Namun anehnya, justru di saat-saat menyakitkan dan penuh ketidakpastian itulah, mata kita mulai terbuka. Tiba-tiba kita melihat hal-hal yang sebelumnya kita lewatkan. Bahwa setiap napas, setiap berkat, setiap momen damai adalah anugerah dari Tuhan sejak awal. Dan meskipun hal itu bisa membuat kita rendah hati, seringkali dalam musim yang gelap dan berat itulah kita menyadari betapa kita sangat membutuhkan Dia. Tak perlu banyak hal, satu badai tak terduga saja cukup untuk mengingatkan kita bahwa kita ini kecil dan Dia itu Maha Kuasa. Saat aku mengatakan, badai, aku tidak hanya berbicara tentang hujan atau petir. Aku berbicara tentang badai yang menghantam jiwamu. Telepon yang mengubah segalanya. Pekerjaan yang kau kira aman, hilang. Hubungan yang perlahan terasa menjauh. Mungkin anakmu sedang mengalami sesuatu yang kau tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Atau mungkin badai itu ada di dalam dirimu, kecemasan, ketakutan, depresi, bisikan yang tak kunjung diam. Ini adalah badai yang tidak terlihat di radar cuaca, tetapi menghantam hatimu dengan kekuatan penuh. Kau bangun pagi dengan perasaan berat. Tidur dengan air mata di bantal. Tersenyum di siang hari, tapi di dalam, kau nyaris tak sanggup bertahan. Namun di tengah semua rasa sakit dan kebingungan itu, masih ada satu kebenaran yang bisa kamu pegang. Mazmur 91 mengatakannya dengan indah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuku, Allahku yang kupercayai. Sebab Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang mematikan. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Berhentilah sejenak dan biarkan firman itu meresap ke dalam hatimu. Tuhan tidak pernah berkata bahwa badai tidak akan datang, tapi Dia berjanji bahwa saat badai itu datang, kita tidak akan menghadapinya sendirian. Dia akan menjadi tempat perlindunganmu, naunganmu, penghiburmu. Seperti induk burung yang memanggil anak-anaknya di bawah sayapnya, Tuhan memanggilmu dekat dan melindungimu dengan kasih-Nya. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak tak berdaya. Kamu sedang digenggam oleh Tuhan yang tidak pernah tidur, yang melihat segalanya dari awal sampai akhir. Tuhan yang sama yang meredakan badai di laut dan membangkitkan orang mati sedang berdiri di sampingmu. Dia tidak hanya membawa kuasa, tetapi juga kehadiran. Dia membawa belas kasih. Jadi, sahabatku, kuatkan hatimu. Meskipun ombak tinggi dan malam terasa tak berujung, penyelamatmu dekat. Kamu tidak harus menanggung beban ini sendirian. Kamu tidak harus kuat dengan kekuatanmu sendiri. Ada pribadi yang lebih besar berjalan bersamamu melalui semuanya. Dan Dia membawa damai yang tidak bisa direnggut oleh kekacauan apapun. Jika kamu mendengarkan ini, jadikanlah ini doamu.
Tuhan, biarlah aku berdiam dalam lindungan-Mu. Biarlah aku beristirahat dalam naungan sayap-Mu. Jadilah tempat aman bagiku saat dunia terasa tidak aman. Jadilah kekuatanku saat aku merasa lemah. Jadilah terangku saat aku tak bisa melihat jalan ke depan. Biarlah doa ini naik dari hatimu saat kamu membuka mata di pagi hari dan saat kamu menutupnya di malam hari. Saat kamu merasa kuat, dan saat kamu merasa nyaris tak mampu bertahan. Karena kita tidak hanya membutuhkan Tuhan saat segala sesuatunya salah. Kita membutuhkannya setiap saat, di tengah terang matahari maupun badai, dalam damai maupun dalam peperangan. Kita memang tidak pernah dimaksudkan untuk menjalani hidup ini sendirian. Jangan menunggu sampai angin menderu untuk mengingat di mana tempat aman kita. Belajarlah berjalan dekat dengannya sekarang, saat matahari masih bersinar. Supaya ketika badai datang, hati kita sudah tahu kemana harus berlari. Karena firman Tuhan mengingatkan kita berulang kali. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan. Tuhan bersamamu dalam badai. Dia ada di depanmu di masa depan. Dan Dia sedang memegangmu erat saat ini, dalam telapak tangannya. Kamu aman dalam Dia. Kamu dilihat oleh-Nya. Dan kamu sangat, sungguh-sungguh dikasihinya. Sekarang mari kita ambil waktu untuk berdoa bersama. Bapa di surga, firman-Mu dalam Mazmur 91 ayat 10-11 berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan, aku berpegang erat pada janji ini. Meskipun aku tidak melihat malaikat dengan mataku, aku percaya bahwa mereka ada, mengelilingi rumahku, berjaga atas orang-orang yang kucintai, melindungiku dari hal-hal yang bahkan tidak bisa kulihat atau sebutkan. Aku percaya Engkaulah Allah yang melihat semuanya. Engkau tidak pernah teralihkan, tidak pernah kewalahan, tidak pernah terlalu sibuk untuk memperhatikan apa yang sedang kualami. Engkau adalah Allah yang berjaga atas aku saat aku tidur, yang mendahuluiku memasuki setiap hari. Engkau kuat dan perkasa. Engkau pembelaku, perlindunganku, dan kekuatanku. Maka hari ini aku datang membawa semua ketakutanku, yang kuucapkan dengan suara maupun yang kusimpan diam-diam di dalam hati. Aku meletakkan setiap beban yang terasa menyesakkan di dada maupun yang membangunkanku di tengah malam. Tuhan, aku tidak bisa memikulnya lagi, tapi aku tidak perlu, karena Engkau berjanji bahwa aku dapat menyerahkan semua kekhawatiranku kepadamu, sebab Engkau peduli padaku. Yesus, Engkau adalah tempat persembunyianku, tempat amanku, juru selamatku yang selalu hadir. Saat ini juga aku lari kepadamu. Aku bersembunyi dalam naungan sayap-Mu. Aku menemukan perlindungan dalam hadirat-Mu. Lindungi aku, Tuhan. Jagalah hatiku. Kelilingi keluargaku dengan hadirat dan damai-Mu. Letakkan pagar perlindungan atas pikiran kami, tubuh kami, rumah kami, dan masa depan kami. Dunia ini bising, Tuhan. Ada ketakutan di berita, kebingungan dalam percakapan, dan kekhawatiran di hati banyak orang. Tapi Engkau masih duduk di atas tahta. Engkau tidak terkejut oleh apapun. Engkau tidak terguncang. Engkau tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Engkau tetap teguh saat segalanya goyah. Bahkan ketika hatiku cemas, aku mengingatkan diriku bahwa Engkau masih memegang kendali. Dan karena Engkau memegang dunia dalam tangan-Mu, aku bisa melepaskan keinginan untuk mengendalikan semuanya sendiri. Firman-Mu dalam Mazmur 37 ayat 25 berkata,
Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Terima kasih, Tuhan, atas janji itu. Terima kasih karena Engkau adalah penyedia yang tidak pernah kehabisan. Terima kasih karena aku tidak perlu ragu apakah Engkau akan memelihara aku, karena Engkau selalu memelihara aku. Engkau selalu akan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan, aku ingin menjadi pohon itu, ditanam dalam-dalam, berakar kuat, tak tergoyahkan oleh angin, disegarkan oleh air hidup. Aku ingin percaya kepadamu sepenuhnya, sehingga di tengah panasnya ujian, daunku tetap hijau. Bahkan di masa kekeringan, aku tetap berbuah. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku terhubung denganmu. Hari ini aku memilih kepercayaan, bukan ketakutan. Aku memilih iman, bukan keraguan. Aku memilih damai, bukan kepanikan. Lindungilah aku, Tuhan. Lindungi aku saat aku bangun di pagi hari dengan kekhawatiran. Lindungi aku saat aku menjalani hari-hariku, melalui pertemuan, melalui momen yang menguji kesabaranku. Lindungi aku saat aku berbaring di malam hari, saat pikiranku memutar ulang setiap kesalahan dan takut akan hari esok. Berbicaralah damai atasku, bahkan dalam mimpiku. Biarlah hadirat-Mu begitu dekat hingga menenangkan setiap pikiran yang gelisah. Aku juga berdoa bagi orang-orang yang aku kasihi, Tuhan. Aku serahkan satu persatu ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu nama mereka. Engkau tahu kebutuhan mereka. Lindungi mereka. Jagalah mereka. Tuntun mereka. Hiburlah mereka. Terima kasih karena Engkau sudah ada di tempat mereka berada. Tangan-Mu menjangkau lebih jauh daripada yang bisa kujangkau. Peluk mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Utus malaikat-Mu untuk berjalan bersama mereka. Jangan biarkan kejahatan mendekati mereka. Jangan biarkan kegelapan menyentuh mereka. Lindungi mereka dari bahaya, dari tipu daya, dari apapun yang mencoba menjauhkan mereka dari-Mu. Terima kasih karena rahmat-Mu baru setiap pagi. Kasih karunia-Mu cukup untuk hari ini. Janji-Mu tidak rusak oleh emosiku atau dilupakan oleh keadaanku. Engkau setia, Tuhan, selalu. Maka aku akan mencari Engkau setiap hari. Aku akan menjangkau-Mu saat aku merasa lemah. Aku akan bersukacita dalam-Mu saat aku merasa kuat. Aku akan bergantung kepada-Mu untuk setiap napas, setiap langkah, setiap kebutuhan, setiap mukjizat. Aku tidak ingin hidup satu momen pun tanpa hadirat-Mu. Engkaulah perlindunganku, dan aku memuji-Mu dengan seluruh diriku. Terima kasih karena Engkau tak pernah meninggalkan. Terima kasih karena Engkau selalu dekat. Aku menyerahkan hari ini, hidupku, dan segala yang tidak ku ketahui kepadamu. Dalam nama Yesus yang berkuasa dan mulia, aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketiklah amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu selalu.